Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Mitra Karya Mandiri Petalungan Brebes. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Amal Ulfah. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk pertama kalinya kita akan mengadakan pembelajaran online. Sebelum melaksanakan pembelajaran online, ada baiknya kita berdoa semoga pada pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Oke. Sebelum memasuki materi, ada baiknya nantinya kalian semua siswa-siswi harus mempersiapkan buku dan juga perlengkapan alat tulisnya, baik itu pulpen dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya. Karena nantinya materi yang akan saya sampaikan adalah hal yang baru yang harus kalian ketahui. Ya, walaupun pembelajarannya secara online, kalian itu harus semangat. Ya, dan juga tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, physical distancing, social distancing, memakai masker dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun, baik di dalam maupun di luar rumah. Oke, next. Kita langsung saja menuju ke materi yang sudah terpampang di layar monitor, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah sebuah kasus yang paling booming di Indonesia karena merenggut nyawa seseorang, baik secara individu maupun kelompok. Kasusnya dari masa-masa lampau sampai sekarang masih saja sering terjadi. Ya. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki seseorang. Seseorang di sini siapa? Yaitu kita manusia. Sejak kapan? Sejak kita dilahirkan, ya, dalam kandungan ibu kita. Jadi walaupun ya, kita sebagai manusia tidak boleh dengan sembarangan mengambil hak orang lain, ya. Seorang bayi yang baru lahir pun juga memperoleh haknya, yaitu apa? Hak untuk hidup, ya. Jadi seorang ibu tidak boleh mengambil secara paksa maupun dengan sengaja mengambil nyawa atau merenggut nyawa anaknya sendiri, karena hak itu adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia, ya, tidak mengenal ras, suku, agama dan juga etnis, karena semua manusia yang ada di belahan bumi ini pasti memperoleh haknya masing-masing. Hak asasi manusia itu bersifat universal, jadi secara menyeluruh yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tidak membedakan ras mana, suku mana, etnis mana, ataupun dari belahan dunia mana. Mau itu orang hitam, orang keriting, ya, orang putih sekalipun, yang cantik, yang ganteng, yang dan lainnya adalah menjadi satu karena sudah satu atau universal maupun menyeluruh. Ya. Itu pengertian dari hak asasi manusia dan juga pengertian dari secara universal. Sekarang hak warga negara. Karena pengertian hak-hak tadi ini adalah contoh dari hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang UUD 45. Yang pertama terdapat pada pasal 26, ya, yang menyatakan bahwa sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga suatu negara. Jadi walaupun warga negara asing bisa juga menjadi warga negara Indonesia. Tentunya ada syarat-syarat tersendiri, ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi warga negara asing kalau ingin menjadi warga negara Indonesia pun juga tidak begitu sulit, ya.
Yang selanjutnya adalah di pasal 27. Ini secara berurutan ya. Ayatnya ayat 1 dan juga ayat 2. Di mana di ayat 1 ya, kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi tidak ada diskriminasi di dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga negara berhak ikut di dalam hukum dan pemerintahan, ya, entah itu rakyat kecil maupun orang yang sudah berkuasa, semua itu sama kedudukannya. Yang selanjutnya di pasal 27 ayat 2, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, jadi pemerintah itu wajib membuka lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk siapa? Untuk warga negaranya, ya, bisa melalui program padat karya dan lain sebagainya. Itu ada salah satu contohnya. Di pasal 28, ini adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Karena ada kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tertulis. Kalau secara lisan, ya, kita bisa melakukan cara berdemonstrasi. Demonstrasinya juga harus demonstrasi yang baik, ya. Penyaluran pendapat melalui apa? Melalui lembaga-lembaga yang ada di pemerintah, ya. Penyalurannya juga harus benar, tidak nanti malah bersifat anarkis. Kalau bersifat anarkis nanti penyampaian pendapat kita tidak tersampaikan secara baik dan juga benar, maupun juga secara tertulis, ya. Jadi yang selanjutnya adalah mempertahankan hidup dan penghidupannya sebagai perwujudan HAM. Nah, ini tadi tidak boleh saling menyakiti orang lain, mengambil dengan paksa nyawa orang lain, ya, karena kita itu wajib mempertahankan hidup dan penghidupan kita. Karena sebagai salah satu perwujudan dari penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh hak warga negara. Ya, nanti di slide selanjutnya kewajiban dasar warga negara. Kewajiban itu adalah hal yang harus kalian laksanakan, wajib. Jadi suka maupun tidak suka, kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik harus melaksanakannya. Ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama, alinea kedua, dan juga di alinea keempat. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Di alinea keempat, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Yang dimaksud konstitusi negara dan dasar negara yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Karena Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa, pedoman kita, pedoman bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Yang selanjutnya di pasal 23 ayat 2. Setia membayar pajak kepada negara. Ini wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara karena sebagai pendapatan negara. Ya, pendapatan negara yang paling besar adalah didapatkan dari sektor pajak, entah itu kendaraan, ya, harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Selanjutnya di pasal 27 ayat 1, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, ya. Patuh kepada hukum, peraturan, perundang-undangan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ya, tidak malah membuat gaduh di masyarakat, ya, karena sebagai warga negara kita harus tunduk dan patuh kepada hukum dan pemerintahan yang sudah diterapkan. Di semua negara pasti ada, ya, hukum dan pemerintahan, dan kita sebagai warga negaranya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Oke, yang selanjutnya macam
selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama adalah penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum. Jadi kalau kita menangkap seseorang itu harus berdasarkan hukum, ya. Kalau jelas-jelas bersalah, ya jelas harus dihukum. Tapi kalau tidak melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengambil orang dengan paksa. Oh, ini yang bersalah si A, si B yang bersalah, padahal dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Karena semuanya sudah ada prosedurnya. Yang kedua, pembungkaman kebebasan pers. Pembungkaman kebebasan pers ini berhubungan dengan semua keadaan yang ada di masyarakat Indonesia, entah itu di bidang politik, sosial, budaya. Jadi semuanya itu harus terbuka, ya. Permasalahan-permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh pemerintahan dari berbagai bidang, hukum, pemerintahan, sosial, budaya, semua, ya. Jadi tidak ada satu hal pun yang ditutupi oleh pemerintah. Jadi yang namanya pers itu harus memflorkan, harus membuka permasalahannya. Yang ketiga, kasus pelanggaran HAM, ya. Yang namanya kasus pelanggaran HAM itu sendiri juga bersifat dua. Ada kasus pelanggaran HAM berat dan juga ada kasus pelanggaran HAM ringan. Kasus pelanggaran HAM ringan contohnya seperti apa? Pencemaran nama baik, ya. Kasus pelanggaran HAM terberat yaitu jelas seperti mengambil nyawa orang lain secara paksa, yaitu pembunuhan karena sudah menghilangkan hak hidup seseorang. Yang terakhir adalah pembatasan hak berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat. Karena tidak boleh dibatasi. Setiap orang, setiap warga negara memperoleh haknya untuk berserikat maupun mengeluarkan pendapatnya, baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara berkelompok, ya. Ini dia untuk slide selanjutnya. Contoh kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM, saya hanya menuliskan sebagian saja karena mungkin contohnya juga masih ada, ya. Yang terjadi pada masa lampau jelas, ya. Kalau untuk masa sekarang saya tidak mengasih contohnya karena ini tempat aja yang terjadi pada masa lampau, Trisakti, Semanggi, Bom Bali, dan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Yang namanya kasus pelanggaran HAM ini bisa dilakukan secara berkelompok maupun secara individu. Yang pertama sampai yang ketiga adalah contoh secara berkelompok. Kenapa? Yang menjadi korban tidak hanya satu dan dua orang saja, sangat banyak hitungannya, bisa sampai ribuan. Tapi yang keempat adalah secara individu, satu orang saja, ya. Inilah salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Okay, next. Lanjut tentang macam-macam kewajiban sebagai warga negara. Wajib tadi yang sudah saya sampaikan pengertiannya di awal, wajib itu adalah mutlak, ya. Hal yang tertuju pada diri kita sendiri. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus melaksanakan, itu wajib, ya, karena semua kita. Kewajiban itu macamnya ada 5, ya. Yang pertama mutlak tadi yang tertuju pada diri sendiri. Yang kedua publik. Jelas yang namanya publik ini kan berarti berhubungan dengan keseluruhan, ya. Kewajiban perdata timbul dari perjanjian korelasi dengan hak perdata. Ini berhubungan dengan manusia, jadi bersifat sosial kalau publik, ya. Yang ketiga, kewajiban positif dan negatif, ya. Kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu, sedangkan kewajiban yang negatif tidak melakukan sesuatu, ya kan, jelas-jelas. Kalau positif itu harus melakukan sesuatu, kalau negatif berarti kita hanya berdiam diri saja, tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, kewajiban universal atau umum, kewajiban yang diberikan kepada semua warga negara atau secara umum tanpa terkecuali. Yang
Kelima, kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Ya. Next. Ini contoh kasus pengingkaran kewajiban. Pengertiannya lagi, wajib adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kita itu masa bodoh ya, pasif tidak melaksanakan kewajiban. Jadi namanya pengingkaran kewajiban. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Walaupun ada sebagian di masyarakat yang melakukan suatu pengingkaran kewajiban. Ya. Contoh dari pengingkaran kewajiban yang mungkin tanpa kita sadari, ya, kelihatannya sepele adalah tidak membayar pajak. Wajib ini tiap tahun sebagai warga negara kita wajib membayar pajak. Tadi yang sudah saya sebutkan contohnya seperti wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang benar bergerak, yang tidak bergerak wajib membayar pajak misalkan sawah, rumah maupun pekarangan karena sebagai sumber devisa negara. Melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin secara tidak sadar kalian sudah pernah melanggar peraturan perundang-undangan. Contohnya apa? Melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan. Masa bodoh karena tidak ada yang boleh langsung saja bablas ya. Padahal itu juga membahayakan orang lain karena bisa saja nantinya terjadi sebuah kecelakaan di jalan. Itu jelas nanti berhubungan dengan pelanggaran hak hidup seseorang. Yang ketiga, melakukan perbuatan anarkis, perusakan, kan nggak boleh ya. Demo niatnya baik untuk menyalurkan pendapat, aspirasi, tapi ujungnya apa? Melakukan perbuatan anarkis, ya, membakar ban, mecahin kaca, membakar mobil dan lain sebagainya. Akhirnya akan membuat kerusuhan atau chaos yang ada di masyarakat. Melanggar lalu lintas. Yang kelima, melakukan kekerasan. Melakukan kekerasan juga dibedakan menjadi dua ya. Jadi bisa melakukan secara psikis maupun secara fisik. Ya, dua-duanya berbahaya. Walaupun kalau misalkan contohnya seperti kasus bullying itu kan secara psikis ya. Menyerang adalah secara mental kepada seseorang. Ya, membuli teman sendiri, menjelek-jelekan teman sendiri dan lain sebagainya. Kalau secara fisik ya ditendang lah, berkelahi atau yang lainnya, itu adalah salah satu secara fisik yang nantinya jelas akan menyebabkan apa? Gangguan mental maupun kekurangan fisik kepada seseorang. Jadi hal-hal yang seperti itu saya harap nanti bisa kalian hindarkan sedini mungkin. Oke, next. Hubungan antara kasus pengingkaran kewajiban dan rasa tanggung jawab secara pribadi. Ya. Ini ada sebuah tokoh yang namanya Frans Magnus Suseno, ya, mengungkapkan bahwa ketika berbicara mengenai kewajiban, yang pertama-tama harus dilihat adalah suatu kebebasan. Tapi kebebasan di sini harus sesuai dengan kebenaran yang ada, tidak boleh sesuai dengan kesalahan apa yang sudah dilakukan, kebenaran. Kalau A ya A, jangan sampai kalau sudah A nanti berpindah lagi menjadi B atau C dan lain sebagainya. Ya, jadi sebuah kebenaran yang harus diungkapkan. Hubungan antara kasus pengingkaran kewajiban dan rasa tanggung jawab secara pribadi pada diri kita sendiri terletak pada kebenaran manusia itu sendiri. Ya, kalaupun berbohong pada awalnya dia berbohong, pasti kelamaan juga akan
terlihat kalau si A itu berbohong. Tapi kalau dari awal sudah berbicara dengan benar, nanti kebenaran itu juga akan terungkap. Upaya pencegahan dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya kasih contohnya ada 6. Nanti kalian juga sembari saya menerangkan, kalian bisa menulis ya. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ya. Meningkatkan profesionalisme. Ini berhubungan dengan apa? Profesi dari lembaga keamanan, ya, baik itu polisi maupun TNI. Karena lembaga keamanan negara itu dipegang atau stakeholdernya adalah polisi dan juga TNI. Harus profesional, menindak orang yang bersalah, ya, bukan orang yang benar malah ditindak. Tidak boleh itu ya. Yang kedua, menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif ya. Mentang-mentang ya orang yang tidak punya lalu dia melakukan kesalahan ya, ada sikap diskriminatif yang dilakukan oleh lembaga keamanan misalkan seperti Polri, itu tidak boleh. Yang namanya orang bersalah walaupun dia orang yang punya, tidak boleh ada pendiskriminasian, harus sama rata. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama secara harmonis ya. Meningkatkan kerjasama secara harmonis ini dilakukan oleh semua lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ya, biar tidak terjadi pergesekan atau perselisihan antar lembaga terkait, baik pemerintah maupun pihak swasta. Yang keempat, memperkuat rasa persatuan. Ini penting ya, untuk memperkuat rasa persatuan ya, dari Sabang sampai Merauke. Karena yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti ada suatu daerah di Indonesia yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air. Meningkatkan rasa cinta tanah air contohnya dengan seperti apa? Ya. Tindakan yang bisa kalian lakukan yaitu dengan mencintai produk Indonesia maupun secara tidak langsung kalian memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak malah kalian mengagung-agungkan budaya dari luar. Bu, saya nggak suka budaya Indonesia, nggak keren Bu, lebih keren dari budaya Korea Bu ya, saya mau jadi K-popers Bu. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau kalian lebih mencintai budaya orang lain, siapa yang akan mencintai budaya kita sendiri ya, dengan menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Ini tren ini ya, justru lebih suka jadi K-popers daripada belajar menari, misalkan tari tradisional ya. Itu kan penting untuk melestarikan kebudayaan biar tidak punah. Nanti malah kalian shock, loh kok orang luar negeri bisa gendingan Bu, kok orang luar negeri lurus ya Bu menarinya dan lain sebagainya bla 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 bla. Nah, malah orang kita sendiri yang tidak bisa menguasai atau mencintai budaya nasional kita. Oke, yang terakhir, sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Kita harus sadar apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Yang jelas kalian harus menaati ya. Jangan nanti kalian malah melanggar hak dan juga mengingkari kewajiban. Sesuai contohnya misalkan seperti di sekolah ya, kalian berangkat seenaknya, padahal kan di sekolah juga ada peraturan ya, ada tata tertibnya yang harus kalian taati ya. Sudah tahu jam 7 berangkat, jam 7 baru naik angkot atau baru manasin motor ya. Namanya
kalian belum mempunyai rasa kesadaran tanggung jawab kepada diri kalian sendiri. Padahal yang namanya kesadaran dan tanggung jawab pada diri kita sendiri akan menimbulkan rasa percaya diri, ya. Nggak kelemar, iya bu, dan kalau ditanya gurunya diam saja, menguap, ngantuk, ya. Kalau tidurnya kemalaman. Nah, karena apa? Karena kalian belum mempunyai rasa kesadaran hak dan kewajiban kepada diri kalian sendiri sebagai seorang pelajar, ya. Itu penting nantinya, karena kehidupan kalian kan tidak hanya sebagai seorang pelajar saja, nanti kan berkembang di masyarakat, ya. Kesadaran hak dan kewajiban juga akan menimbulkan disiplin dalam berbagai hal, belajar, bisa memanage waktu, ya. Kalau seperti itu kan nanti hidupnya akan seimbang atau balance. Hello. Oke. Terima kasih untuk pertemuan pada kali ini, ya. Saya harap kalian tadi sudah bisa menulis hal-hal yang penting, ya. Kalaupun nanti juga kalian bisa searching di Google, ya. Kalau tertinggal materi. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.